Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat kumpul lagi di Kedeskop 2020 #evaluasi Indonesia. Nah, pada hari ini, sore hari ini, alhamdulillah kita ditemani sama Mas Ilham Mukaromah dari Prisma UII ya Mas. Terus yang kedua ada pembicara lain Muhammad Farhan dari Prisma UGM. Yang ketiga Mas Nurul Ahmad di sini di samping saya dari Dema IAIN ya Mas. Yang terakhir ada Mas Yusuf Yanuri dari Ketua PWIPM Jawa Tengah. Nah, alhamdulillah pada hari ini kita akan berdiskusi atau ngobrol santai saja, ngobrol tentang ekonomi di Indonesia, mengevaluasi kinerja ekonomi pemerintah dan sebagainya yang telah terjadi di tahun 2020. Nah, dan kita akan mengupas fenomena-fenomena yang ada di 2020, lalu apa yang bisa kita ambil hikmahnya dan sebagainya, dan dan ini bisa dipraktekkan oleh teman-teman mahasiswa maupun pelajar dan sebagainya. Nah, langsung saja untuk Mas Farhan. Ini Mas, ini kan kita melihat fenomena ekonomi di Indonesia kan banyak sekali ya, dari Sandiaga masuk dalam istana, terus dari Omnibus Law, terus ini apalagi era pandemi seperti ini juga kan ekonomi juga terkena dampaknya dari pandemi. Dan kemarin saya baca itu Bu Sri Mulyani itu mengatakan bahwa penurunan ekonomi Indonesia itu sampai -2%. Nah, ini yang perlu kita bicarakan pada sore hari ini. Mungkin. Nah, pertama berbicara soal ekonomi ya. Sebenarnya kinerja pemerintah itu seperti apa, Mas? Untuk Mas Farhan, kira-kira gimana, Mas? Kinerja pemerintah itu seperti apa, Mas? Monggo Mas Farhan. Oke, siap. Sebelumnya perkenalkan, apakah suara saya masuk? Perkenalkan, nama saya Farhan. Siap. Ya, dari perwakilan BMKM UGM, dan di sini sebagai mahasiswa semester 7 di FEB UGM, Prodi Manajemen. Nah, mungkin untuk membicarakan soal performa ekonomi nggak bisa dipatok dari satu sisi sebenarnya, dari pertumbuhan doang, dan nggak bisa dilihat dari istilahnya PDB ya, kalau dalam tanda kutip Bu Sri Mulyani catut gitu ya. Nah, mungkin kalau secara performa, secara angka di atas kertas, mungkin memang Indonesia memang lebih baik dibanding negara-negara yang lain seperti Singapura yang minusnya sampai 7%, bahkan sampai ada yang tembus 10-15% gitu. Tapi pada dasarnya kan ekonomi kan bukan hanya soal angka ya. Ini kalau saya boleh berkomentar bahwasanya ini juga soal pemerataan, soal bagaimana industri-industri yang kecil, yang menengah ke atas, menengah dan kecil, menengah, mikro, kecil dan menengah itu bisa hidup di tengah-tengah pandemi seperti itu. Nah, mungkin kalau lebih jauh lagi sebenarnya, kalau dilihat dari itikat dari pemerintah dalam menyelesaikan pandemi ini, sebenarnya kalau dari saya lihat itu sudah cukup ada itikat baiknya, yaitu ada 3 arahan presiden, di mana yang pertama memastikan bahwasanya kesehatan adalah hal yang utama dengan menurunkan tingkat penularan COVID. Yang pertama itu, yang kedua juga adanya perwujudan jaring pengaman sosial atau safety net berupa bansos dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah soal insentif pada UMKM, baik untuk insentif pajak maupun insentif pada UMKM yang mau berkembang di sektor-sektor tertentu seperti itu. Nah, mungkin yang jadi kritik adalah bagaimana kebijakan yang sudah atau itikat yang sudah diberikan oleh Presiden ini bisa ditranslasikan kepada jajaran di bawahnya dan elemen-elemen di bawahnya, supaya proses kebijakannya itu end to end gitu, bukan hanya kebijakan yang lip service doang, tapi juga sampai bawah dan terimplementasi. Nah, mungkin gap antara itikat ini dengan kenyataannya bisa dilihat sampai sekarang mungkin masih banyak kecolongan dan masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Mungkin itu untuk awalan sebagai pengawal diskusi. Nah, ini Mas, Indonesia ini kan termasuk terkena dalam dampak pandemi kan gitu, dan banyak sekali negara-negara selain Indonesia juga terkena dampak ini, dan
penurunan ekonominya juga sangat turun drastis dan seperti itu. Nah, bagaimana cara pemerintah untuk menstabilkan ekonomi ini seperti apa, Mas Farhan? Ya, mungkin kalau cara menstabilkannya ya sebenarnya dari 3 hal tadi sudah cukup, menurut saya sudah cukup untuk bisa menjadi cara yang baik gitu. Ketika matriksnya jelas dan implementasi dari 3 kebijakan tersebut bisa diturunkan dengan kebijakan-kebijakan turunannya yang baik gitu, baik di tingkat kementerian terkait maupun dalam konteks pemerintahan di daerah-daerah. Nah, mungkin yang jadi gap adalah bagaimana instruksi dari presiden ini bisa dilakukan di level bawahnya. Nah, ini sudah saya sampaikan juga di salah satu tweet saya tadi barusan, di mana salah satu poin penting dari kebijakan itu adalah bagaimana dari atas sampai bawah itu bisa satu frame gitu, satu vision lah. Nah, salah satu yang belum ada sebenarnya, yang agak terlambat sebenarnya, dan bahkan sekarang walaupun sudah ada platformnya tapi belum bisa mencakupi seluruh kebijakan, adalah adanya satu portal komunikasi dari pemerintah yang tentang kebijakan, baik perencanaan, pelaporan maupun progres dari setiap kebijakan yang disusun oleh pemerintah. Ada satu platform yang jelas, dan di situ emang berfokus untuk 3 hal tadi yang sudah disampaikan di awal. Itu sebenarnya cara langkah taktisnya, dan mungkin kalau menyindir beberapa kasus yang belakangan beredar, ya dengan cara yang fokus gitu, bukan dengan disambi gitu. Maksudnya disambi adalah dalam penanganan COVID ini 3 indikator tadi harusnya jadi pegangan, bukan lalu menambahkan indikator-indikator lain maupun agenda-agenda lain seperti pengesahan omnibus dan lain sebagainya. Itu sebenarnya yang jadi harus jadi catatan. Itu kan pendapat dari Mas Farhan ya. Nah, menurut Mas Ilham, bagaimana Mas cara menstabilkan ekonomi di Indonesia seperti ini? Kalau Mas Farhan tadi kan dengan tiga cara yang telah disosialisasikan oleh pemerintah ya. Nah, kalau Mas Ilham gimana, Mas? Ya, selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Mas Farhan, sehat Mas Farhan. Ya, jadi hari ini kita bicara tentang persoalan ekonomi ya. Itu yang menjadi satu persentase ataupun satu kalkulasi besar untuk memunculkan yang namanya social justice ya. Artinya keadilan dalam masyarakat itu tergantung pada konsep perekonomian ataupun pertumbuhan perekonomian yang baik di wilayah Republik Indonesia. Yang disampaikan Mas Farhan tadi itu merupakan satu bentuk upaya yang memang kalau dalam teori ekonomi itu yang harus memang diterapkan dalam keadaan pandemi, dengan keadaan luas wilayah geografis Indonesia yang cukup luas, pendapatan perekonomian masyarakat di kaum bawah, kaum atas ataupun seperti apa, itu yang memang kemudian menjadi satu kesepakatan konseptual yang dibangun oleh pikiran Mas Farhan tadi. Kalau saya melihat akhir-akhir ini beberapa hari lalu ya, itu terjadi rotasi di dalam tubuh pemerintahan Republik Indonesia. Mungkin saya lebih bahas kepada teori politiknya seperti apa. Karena Menteri Ekonomi Kreatif ya, Wisnu Tama itu sudah diganti dengan wakil calon presiden yang kalah pada saat itu. Jadi sekarang diskonnya banyak ini, Mas. Ya, beli 1 dapat 2 sekarang ini. Itu yang menjadi polemik kita hari ini. Bahkan rejim kita hari ini tuh namanya rejim mencekam ya. Menteri cebong kampret. Nah, jadi semua hitungan kalkulasi dalam satu wilayah pemerintahan, tubuh pemerintahan hari ini komplit. Gitu. Komplit dalam arti semua menteri, semua isi kabinetnya itu sudah menjadi satu tubuh
yang akan memastikan bahwa Indonesia mungkin di tahun 2021, kalau di tahun 2020 banyak analisa bahwa Indonesia mengalami kegelapan di dalam bentuk tatanan pemerintahan. Ya, kita sebagai mahasiswa, kita sebagai orang yang memiliki satu kecerdasan dan kekuatan intelektual, yang pasti kita harus tetap optimis untuk membangun negara ini. Jadi sekarang semua prinsip di dalam di dalam tubuh pemerintahan, semua menteri itu sudah, apalagi di dalam menteri perekonomian ya, yang pasti mereka pakai sistem yang namanya sistem monetaris ataupun neoliberal. Itu yang merupakan biasa disebut di dalam satu konsep perekonomian yang bagi kita di Indonesia tidak paham, karena semua pebisnis, semua usaha demi kepentingan bersama. Jadi prinsip itu yang merupakan suatu prinsip yang dipakai, yang pastinya apakah menteri kita hari ini merupakan kabinet yang masih Pancasilais? Ya, kalau saya pribadi saya katakan tidak, ya kan? Karena tidak memunculkan yang namanya social justice. Nah, itu kemudian yang menjadi persoalan kita hari ini seperti apa. Jadi kedepannya kita harus tetap optimis. Apalagi di dalam dalam bentuk perekonomian kita. Ini tadi Mas Farhan sudah menyampaikan dengan kalkulasi atau persentase angka bahwa kalau kita buat satu perbandingan, mungkin Indonesia masih di atas rata-rata dalam hal pertumbuhan perekonomian. Di luar negeri masih cukup banyak ya. Cukup banyak dalam arti masih cukup banyak negara yang lebih tidak diuntungkan persoalan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau saya boleh korelasikan ya antara policy ya, justice sama pertumbuhan ekonomi serta hukum bahkan sampai pendidikan. Itu merupakan satu kesepakatan di dalam tubuh pemerintahan yang memang kemudian harus dibangun dengan strata yang sama. Gitu. Jadi beberapa hal itu merupakan satu konsensus yang harus betul-betul dibangun untuk memajukan itu. Yang kita butuhkan tidak hanya pertumbuhan ekonomi, tapi yang kita butuhkan juga pertumbuhan dan perkembangan politikal Indonesia seperti apa. Yang kita butuhkan juga adalah pertumbuhan pendidikan. Yang kita butuhkan juga dengan kelayakan hukum kebijakan untuk mencapai yang namanya justice, keadilan terhadap masyarakat. Itu yang sebetulnya konsep besar yang harus dibangun sebetulnya. Sekarang nawacita sudah nggak ada gunanya lagi, karena semua sudah dikalkulasi dengan monetaris, dengan sistem neoliberal tadi. Itu yang memang kemudian yang menjadi satu polemik besar yang terjadi di Indonesia. Sekarang mungkin saya boleh berpandangan di dalam tubuh pemerintahan ya. Sekarang saya nggak tahu ada berapa partai politik yang ikut, yang punya suara di dalam memainkan politikal di ranah pemilu. Tapi di dalam tubuh pemerintahan, kalau saya boleh sampaikan bahwa muncul dua partai baru yang kemudian itu mempunyai satu kekuatan untuk menghajar yang namanya pimpinan paling tinggi, yaitu presiden. Entah itu korelasinya membuat satu kebijakan yang positif atau membuat jebakan terhadap menteri-menteri yang lain, itu saya nggak tahu. Tapi yang pasti dua partai itu, yang pertama adalah satu Luhut Bin Sarpanjaitan, yang kedua Sri Mulyani. Jadi itu mereka merupakan kekuatan yang kuat yang bisa melegalkan cara untuk memainkan politikal yang ada di dalam pemerintahan Republik Indonesia. Jadi kalau saya, pandangan awal saya seperti itu. Jadi sekarang kita sedikit kacau dalam membangun sebuah strata tatanan yang baik untuk mencapai Indonesia maju. Karena tagline-nya Indonesia Jokowi adalah Indonesia maju. Kira-kira itu pandangan awal dari saya. Nah ini kan menurut Mas Ilham ini kan keadaan di ekonomi kan cukup kacau ya Mas ya. Di tahun 2020 ini. Lah yang perlu dievaluasi, harapan kita yang perlu dievaluasi agar pemerintah ini bisa menstagnakan dan menstabilkan ekonomi itu Mas, yang disanakan itu tadi seperti apa Mas, harapan kita menurut Mas Ilham? Ya, kalau pandangan saya ya,
Jadi pertama kita ya sekarang masuk pada apa ya, resesi dalam pertumbuhan perekonomian. Yang pasti satu, kita harus bisa kembali, artinya kita harus bisa mengcovery atau merecovery pertumbuhan ekonomi kita. Dengan cara apa? Sekarang gini, kita bisa buat satu korelasi besar. Kita bisa membuat satu korelasi besar bahwa kalau amanah undang-undang itu, yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mencerdaskan kehidupan bangsa, serta mensejahterakan kehidupan masyarakat. Itu 2 poin yang merupakan satu kekuatan amanah undang-undang dasar yang harus diaktualisasikan. Kalau kita bicara cara untuk merecovery perekonomian Indonesia, saya pikir Farhan sudah sampaikan tadi. Indonesia ini kaya. Ya. Kita mau berbicara dari sumber daya alam, sumber daya manusianya, kecerdasan orang-orangnya pandai. Bahkan orang Indonesia bukan pintar, tapi pintar-pintar. Satu pintar digunakan untuk hal yang baik, satu pintar dipakai untuk korupsi. Nah, itu poinnya. Ya. Kalau kita mau membangun pertumbuhan ekonomi, di jilid 2 Jokowi berapa menteri yang korupsi? 2. Dengan menghabiskan berapa miliar, berapa triliun. Kalau seandainya uang itu kita bisa membangun satu contoh, kalau memang sekarang kita bisa membangun ekonomi kreatif, pariwisata dan segala macam, kita bisa membangun yang namanya pertumbuhan ekonomi itu. Kendala terbesar kita adalah korupsi hari ini. Tambah undang-undang KPK, plus KPK dilemahkan dengan bentuk pengawasan dan segala macam. Itu merupakan satu korelasi atau satu konsepsi yang dibangun oleh pemerintahan untuk itu sebetulnya. Jadi jangan kira hal itu datang tiba-tiba. Semua itu sudah diatur, semua itu sudah dikonsepkan dengan matang sehingga mencapai itu. Orang semua di atas di pemerintah semuanya oligarki. Yang memainkan itu semua oligarki. Jadi itulah bagi saya, kalau saya cuma itu, korupsi itu. Kalau masalah bidang-bidang lain kita bisa lah. Ketika kita punya pertumbuhan atau keuangan yang cukup, kita bisa mengembangkan itu. Lalu komitmen pemerintahan, gitu. Kesadaran pemerintahan. Kalau teman kemarin mungkin saya dengar Arief Puyono dari Gerindra itu, dia ucapkan Menteri KKP itu, dari Prabowo kalau nggak salah. Gimana seorang Menteri Kelautan dan Perikanan atau apa itu, masa dia harusnya bisa berbaur dengan keadaan nelayan. Ini dia jamnya mahal, sedangkan nelayan susah dan segala macam. Maksud saya, kesederhanaan itu harus dibangun. Jadi tingkat emosional untuk memakan uang rakyat atau uang negara itu akan berkurang. Kalau poin saya cuma di korupsi itu, Mas. Kalau korupsi itu kita bisa akomodir, ya. Kita bisa akomodir karena korupsinya bukan 100-200 ribu, ya, triliunan. Gitu. Sama pola politik yang dimainkan di dalam pun semua itu jebakan, ya. Semua itu jebakan yang dimainkan oleh petinggi ataupun orang yang bisa menghegemoni satu instansi pemerintahan. Dia yang memainkan itu. Jadi kalau poin saya mungkin kalau secara rinci saya nggak punya tawaran. Kalau saya itu cuma korupsi itu. Sama lembaga-lembaga harus kembali pada sifatnya. Kalau memang independen, dia harus independen. Kerja-kerjanya seperti apa? Kerja-kerjanya seperti itu. Sekarang bayangin. Akhir tahun semua duit dihabiskan dengan program-program yang tidak jelas. Yang penting duit itu habis. Yang penting tutup bukunya selamat. Akhirnya kita memang itu hal yang sangat kecil tapi penting bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Saya itu Mas kira-kira. Oke, siap. Oke, terima kasih pendapatnya dari Mas Ilham. Harapan kita terhadap pemerintah itu kan korupsi itu ya Mas ya, jadi bisa ditumas betul-betul tentang korupsi tersebut. Nah, kita coba alihkan ke Mas Yusuf. Kira-kira harapan kita apa yang perlu kita pemerintah evaluasi terhadap ekonomi yang telah terjadi di tahun 2020 gitu Mas. Oke, terima kasih. Saya merasa cukup terhormat ya bisa bertemu dengan teman-teman presiden. Banyak presiden di sini, jadi presidennya bukan cuma Jokowi, tapi banyak presiden mahasiswa begitu. Tentu harapan saya terhadap pemerintahan adalah bahwa
hari ini pemerintahan tidak, menurut hemat saya tidak menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat. Jadi tadi sudah dijelaskan dua pembicara sebelumnya, bagaimana kemudian emosi-emosi dari emosi ini tidak kemudian berarti marah ya, tapi emosi dari pemerintah itu tidak melebur dengan masyarakat. Gitu. Jadi dalam bahasanya mereka tidak benar-benar merasakan nafas dari masyarakat begitu. Menteri tadi dicontohkan menteri kelautan itu tidak melebur dengan nelayan. Itu kan kemudian menjadikan mereka menjadi seseorang yang elit gitu. Lah tentu tapi di sisi lain memang tidak bisa kemudian diselesaikan oleh pemerintah. Jadi pandemi ini kan masalah yang cukup kompleks dan global gitu ya. Saya kira banyak pihak yang kemudian harus bersatu, harus sama-sama. Kalau pemerintah berjalan kemudian elemen masyarakat berjalan tapi tidak sinkron, maka ya susah begitu. Tapi tugas sebagai seorang intelektual bahwa kita harus kemudian memberikan aba-aba terhadap pemerintah, apakah lampu merah atau dan lain sebagainya begitu. Tapi di sisi lain konsep-konsep bahwa pemerintah harus berjalan bersama masyarakat ini juga tidak boleh dilupakan begitu kan. Jadi ada peran-peran misalkan lembaga filantropi, ada peran-peran lembaga elemen masyarakat. Kita punya lembaga lembaga amil zakat misalnya yang jumlahnya juga cukup banyak, yang sebenarnya potensinya juga cukup besar gitu. Kalau Basnas itu merilis potensi zakat di Indonesia itu sampai lebih dari 100 triliun gitu. Meskipun penyerapannya masih sangat sedikit ya. Terakhir penyerapan tahun 2019 atau 2020 itu baru sampai 13-an triliun gitu. Tapi ketika itu dimaksimalkan sebenarnya banyak sekali. Termasuk di sini industri swasta gitu. Jadi CSR-nya mereka itu kan sebenarnya sangat besar, dan itu harusnya ketika ditegaskan sebenarnya bisa untuk sedikit kemudian membantu masyarakat untuk menjadi lebih terarah gitu. Sebenarnya kan belakangan ini tingkat kemiskinan di Indonesia itu kan menurun. Artinya masyarakat kemudian banyak yang naik kelas dari kalau dulu masuk kelas miskin, dia naik menjadi kelas menengah begitu. Tapi ternyata yang di kelas menengah ini bukan kelas menengah yang aman, dia masuk ke dalam kelas menengah rentan gitu. Nah, dalam menghadapi pandemi ini, kelas menengah rentan ini nggak bisa saving. Bulan Maret sampai bulan Juli misalkan 2020 mereka mengalami hibernate ya, atau hibernasi ekonomi gitu. Semua lumpuh. Masyarakat kelas menengah rentan yang jumlahnya sangat banyak di Indonesia ini bisa nggak bertahan di 5 bulan itu gitu. Mereka 5 bulan hidup dengan kebutuhan yang sama, dengan biaya sekolah anak-anak yang masih harus membayar, tapi pemasukannya berkurang, bahkan kehilangan pemasukan. Mereka punya dana tabungan nggak untuk hidup sepanjang bulan ini gitu kan. Nah ini menjadi masalah, makanya jaring pengaman sosial tadi yang disampaikan itu sudah cukup membantu, tapi lagi-lagi pada tataran implementasi memang kurang ini ya. Kalau saya bicara dalam konteks mikro misalkan, di tetangga-tetangga saya aja yang dapat bantuan BPUM misalkan ya, ini bicara sangat mikro ya, sangat teknis ya, yang mendapatkan BPUM itu banyak PNS loh. Jadi PNS bersertifikasi yang tiap hari ke sekolah naik mobil itu dapat BPUM. Sementara teman-teman UMKM lain yang berjuang mati-matian belum tentu dapat gitu. Artinya memang pada tataran implementasi ini perlu banyak banyak evaluasi lah kira-kira gitu. Nanti belum berbicara yang bansos dikorupsi dan lain sebagainya, itu persoalan makro yang rumit, tapi di persoalan mikro ini juga jarang yang memperhatikan. Bahkan kita tetangga-tetangga kita itu kan seolah-olah memaklumi kalau ada orang kaya yang dapat bantuan, oh ya wes lah tonggoku dewe, kira-kira kan gitu ya. Kita jarang kemudian teriak-teriak protes dan lain sebagainya, padahal itu cukup signifikan dampaknya, kira-kira gitu. Kira-kira gitu ya, berarti kan kira-kira membutuhkan kedekatan antara pemerintah dengan masyarakat kan gitu ya Mas ya. Dan lembaga-lembaga ini perlu dipores lagi biar ekonominya bisa maju. Nah ini nih untuk pendapatnya Mas Nurul Ahmad, Mas Ahmad ya. Nah gimana Mas menurutnya Mas Ahmad harapan Mas Ahmad untuk pemerintah agar mengevaluasi lagi ekonomi di tahun 2020 gitu Mas. Oke, terima kasih Mas. Salam hormat untuk Prisma UII, Prisma GM, dan Mas-mas semua yang ada di dalam forum kali ini. Perkenalkan, saya Ahmad dari
mahasiswa IAIN Surakarta Solo. Ya, sudah panjang lebar ya pembahasan terkait evaluasi terutama dalam bidang ekonomi masa pemerintahan Pak Jokowi terutama di tahun 2020 ini. Kemudian pemerintah juga di akhir tahun ini itu sudah mengambil keputusan untuk mereshuffle kabinetnya, Kabinet Indonesia Maju, beberapa tokoh menteri itu diganti dan sebagainya. Bahkan yang memang saya soroti di sini ya, saya merasa miris sekali sekelas menteri itu ya ada yang korupsi. Dua menteri itu sangat apa ya? Ya menurut saya, mohon maaf, sangat tidak manusiawi lah begitu. Di tingkat masyarakat bawah kita berjuang ya di tengah pandemi mati-matian untuk bisa kita tetap survive, tetap bisa makan, tetap bisa sehat begitu. Sementara di tingkat pejabat elit itu malah dengan apa ya? Iya, akhlakless lah. Akhlakless, wah langsung garong uang negara yang sebegitu besar begitu. Apalagi bansos kan. Jadi katanya, mohon maaf saya mengutip ini ucapannya Gus Miftah itu. Iya, kalau ya ini perumpamaan, kalau hewan itu kan yang nyolong atau nyuri buah-buahan itu namanya bajing. Lah kalau pejabat yang korupsi itu namanya bajingan. Jadi sangat apa ya? Ya mohon maaf, emosi tadi yang diomongkan Mas Yusuf itu. Emosi ya bukan berarti kita bertindak anarkis gitu enggak, tapi kita ya sebenarnya memang perlu kayak gitu untuk memunculkan emosi itu di dalam setiap langkah kita, terutama ya di dalam pemerintahan kayak gitu. Jadi pemerintahan itu ya harus paham kayak gitu, harus bisa melihat dari banyak sudut pandang gitu, baik dari sudut pandang policy atau kebijakan makro dari pusat kayak gitu, juga bisa melihat dari apa ya, apa efeknya nanti di masyarakat bawah kayak gitu. Itu apa ya, yang dirasakan bersama kayak gitu. Apa ya istilahnya, ya rasanya gitu. Kalau misal tadi korupsi, ya kayak gitu, dia hanya bahagia sendiri, dia hanya meraup keuntungan sendiri kayak gitu. Sementara yang di bawah bansos itu tidak tersampaikan secara merata, data banyak yang meleset, bahkan yang mampu malah diberi bansos, sementara yang tidak malah tidak mampu, mohon maaf, malah nggak dapat kayak gitu. Memang ada kesenjangan, banyak kesenjangan di sini kayak gitu. Dan apa ya, rasanya juga sih sebenarnya orang Indonesia kayak kalau diberi walaupun dia sudah kaya tapi kok menikmati aja lah gitu, nggak malu pada harga dirinya kayak gitu. Oh saya sudah mampu kok masih mau diberi kayak gitu. Ketika diberikan bisa disalurkan ke yang lain kayak gitu kan, bisa kayak gitu. Dan ya prinsip utamanya kalau boleh saya mengevaluasi, saya mengutip ininya, quotes-nya dari Ki Hajar Dewantoro ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangkarso tutwuri handayani. Yang di depan sebagai pemimpin ya jadi tauladan yang baik, sementara yang di tengah yang mendukung pemimpin untuk berbuat baik dan mengkritisi serta mengevaluasi begitu. Kemudian yang di tataran bawah tutwuri handayani, mengikutinya dengan sebaiknya kayak gitu. Juga kita sebagai mahasiswa ya juga tetap harus kritis ketika ada sesuatu yang memang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip dasar, tidak sesuai undang-undang konstitusional, ya kita harus berani untuk mengkritisi pemerintah. Ya mungkin itu sedikit evaluasi dan pandangan dari saya. Oke, siap. Oke, makasih Mas Ahmad. Oke, Mas Ahmad, tadi kan bahwa dua menteri yang kemarin korupsi kan apa namanya menteri yang tidak manusiawi lah, bahasanya seperti itu. Nah, untuk Mas Farhan, nah gimana nih Mas, korupsi yang ada di Indonesia yang terus terjadi gitu loh Mas. Nah, bagaimana biar korupsi ini benar-benar musnah lah di Indonesia seperti ini kan, yang menjadi
apa namanya menjadi orang itu atau apalagi pejabat itu korupsi itu apakah karena hukumnya yang kurang berat atau ada karena terlalu banyak peluang yang terlalu luas akhirnya banyak sekali pejabat yang korupsi atau seperti apa Mas? Mungkin dari Mas Farhan, monggo Mas. Sebelumnya ngapunten ya, nanti mungkin tadi sudah izin ke Mas Hasan juga. Oke. Live habis ini ya mungkin. Tapi untuk menjawab saya kasih mungkin perspektif sedikit tentang bagaimana seharusnya korupsi ini diprevensi dari sejak awal dan gimana cara proses penanganan lebih lanjut. Mungkin kalau bicara soal teknis kan sebenarnya KPK dan banyaklah pusat kajian korupsi dan ICW sudah banyak sekali melampirkan kajian-kajian terkait bagaimana menghilangkan atau setidaknya meminimalisir perilaku korupsi dan lain sebagainya. Cuman kalau dari saya pribadi sebenarnya terutama dari perspektif orang-orang yang katanya mahasiswa-mahasiswa ini katanya akan melanjutkan generasi sekarang, adalah bagaimana kita pertama yang jelas secara moral kita harus dididik. Maksudnya setiap calon pejabat publik atau pemimpin publik itu harus memiliki, tadi mungkin sempat sama dengan pernyataannya Mas Yusuf kalau nggak salah, terkait bagaimana setiap pejabat itu harusnya bisa satu perspektif, satu rasa, atau pernah merasakan bagaimana menjadi bagian dari masyarakat sipil, atau masyarakat yang ada di desa, atau masyarakat yang ada di tempat-tempat yang rentan dan lain sebagainya. Mungkin itu adalah salah satu cara yang pertama untuk bisa jadi moral force dari teman-teman atau generasi-generasi yang akan melanjutkan menjadi pemimpin publik. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ketika sudah menjadi pemimpin publik, harus sudah dibiasakan mental sebagai pejabat yang jujur, dalam artian ketika proses pelaporan, proses transparansi tentang kekayaan dan lain sebagainya, itu benar-benar menjadi suatu hal yang sakral dan tidak mungkin secara hukum nanti dan peraturan perundang-undangannya harus lebih didetailkan bagaimana seharusnya kekayaan itu dilaporkan dan bagaimana pemimpin publik itu mendapatkan kekayaannya, dan itu harusnya menjadi salah satu bagian yang menjadi perhatian, karena sejauh ini ketika kita melihat korupsi gitu, itu kan pasti ada aliran dana ya, dan aliran dana ini kan pasti kalau nggak masuk ke rekening pribadinya, rekening keluarganya, rekening saudaranya, atau rekening afiliasi politiknya atau afiliasi oligarkinya. Nah mungkin di situ harus ada peran baik dari sentral bank, dari bank sentral maupun OJK maupun dari KPK punya sistematika yang terbuka dan mungkin bisa diawasi oleh rakyat secara langsung gitu. Dan bagaimana kita bisa menelanjangi bagaimana proses pemimpin publik itu bekerja. Pun ini yang juga saya terapkan ya sebagai ketua BEM untuk UGM sekarang, bagaimana ketika saya menerima dana dari baik dari Dikmawa, dari legal kita, dari UGM, pun dari hal lain, forum-forum lain, itu kami mencoba untuk terbuka. Jadi ketika ada laporan publik besok, ada laporan bagaimana arus informal dana itu masuk ke BMKM. Mungkin itu yang saya ingin sampaikan di forum kali ini. Semoga bisa menjadi tambahan wawasan, dan mungkin juga saya juga belajar banyak dari 3 pembicara yang lain. Semoga kita bisa menjalin silaturahmi lebih baik lagi ke depannya. Ngapunten, ini saya pamit duluan teman-teman. Semoga diizinkan Mas Farhan. Jadi Mas Farhan. Makasih Mas. Saya boleh nambah? Silakan Mas. Nah, saya juga janjiannya. Oke, siap. Ini terakhir dari saya kayaknya. Oke, siap. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan lain kita bisa diskusi dan saling mempertajam perspektif kita sebagai mahasiswa. Siap. Kalau saya untuk perekonomian kita hari ini, kalau Mas Farhan tadi sudah mencontohkan di BMKM UGM segala macam, bahwa memang ada 5 sifat ya. Mungkin saya nggak bisa ucapkan semua, yang penting intinya ada keterbukaan, akuntabilitas, sama yang 3. Pokoknya itu sifat yang memang kemudian yang harus tetap menjadi strata di mana kekuatan kita untuk melegalkan sesuatu. Itu yang pertama. Yang kedua, komitmen yang saya ucapkan, bahwa kalau kita bicara sistem dalam pemerintahan, kalau dalam hukum 20 tahun sistem itu dipakai, maka dia punya kekuatan yang kuat untuk melegalkan ataupun memberikan satu legal standing terhadap apa yang ingin dilakukan. Itu yang pertama.
Yang kedua, hari ini kabinet kita ya dipimpin oleh tokoh-tokoh dengan perspektif monetaris ya, artinya perspektif Cicagosko kalau di dalam ilmu filsafat ekonomi itu libertarian ya. Artinya mereka memandang bahwa kalau kita memandang itu, kalau hal itu sudah dipakai ya tentang filsafat ekonomi libertarian, bahwa dasar negara ini tidak diperlukan lagi. Jadi itu kalau kita menggunakan konsep itu, maka dasar negara kita nggak dipakai. Makanya di awal tadi saya ucapkan, apakah kabinet kita hari ini masih Pancasilais? Kalau Pancasilais yang pasti mereka akan kembali pada wilayah undang-undang tentang mensejahterakan dan memberikan kecerdasan terhadap masyarakat, sehingga yang namanya social justice itu dimunculkan dalam membentuk yang namanya policy, kebijakan itu dimunculkan, dan itu diharuskan kepada setiap masyarakat. Nah, jadi kalau keadaan kita hari ini, politik kita mengalami yang namanya regimentasi. Ya, kalau persoalan ekonominya kita masuk pada masa free market. Itu yang menjadi satu kekuatan kesalahan kita yang cukup besar hari ini. Jadi ke depannya di tahun 2021, karena ini akhir tahun, semoga di jilid 2 Jokowi yang masuk pada 6 tahun besok, yang ke-7 tahun ini dapat memberikan satu perubahan yang besar. Jadi stigma orang hilang dengan itu. Lalu poin saya yang terakhir, saya bersyukur Edi Prabowo ditangkap kemarin ya, karena mungkin itu menjadi satu dasar bahwa Indonesia perlu yang namanya oposisi. Itu. Sekarang kita bisa melihat PKS, Demokrat, ya mungkin Gerindra, kalau bisa kita harapkan Prabowo keluarlah dari jalur pemerintahan. Jadi bisa membangun satu kesesuaian dalam membangun tatanan pemerintahan ataupun tatanan kenegaraan. Kalau di zaman SBY, PDI 10 tahun menjadi oposisi yang kuat sehingga sekarang mereka menghegemoni pemerintahan. Sekarang harus ada yang menjadi oposisi. Sehingga perlawanan, artinya bukan kita ingin menjatuhkan rezim Jokowi, tidak. Tapi minimal ada strata kesesuaian untuk mendapatkan satu hasil di rezim hari ini. Kalau saya itu, terima kasih. Mungkin, mohon maaf ya kalau saya cepat undur diri. Santai, Mas. Karena ada hal yang harus diselesaikan lagi. Nanti di waktu yang lain kita bisa bertemu lagi. Terima kasih. Semangat, salam hormat untuk teman-teman semua. Selamat sore. Salam Om, Santi Om. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Ilham. Saya pamit live ya. Siap. Santai Mas. Ya. Oke, tadi kan Mas Ilham dan Mas Farhan telah menemani kita pada sore hari ini kan. Nah ini berbeda. Tadi kan kita melihat harapan kita terhadap pemerintahan. Nah ini peran terutama peran mahasiswa melihat ekonomi krisis ekonomi, apalagi terdampak dengan adanya era pandemi ini. Nah, menurut Mas Yusuf gimana Mas peran mahasiswa agar bisa membantu lah setidaknya membantu pemerintah untuk menanggulangi ekonomi. Oke. Terima kasih Mas Ruzen. Jadi sebenarnya kalau menurut saya kita belum clear ya, kita belum selesai dengan kalau di mahasiswa belum selesai dengan konsep-konsep seperti polarisasi antara kapitalisme dengan sosialisme misalkan. Nah itu bagaimana kemudian itu didialogkan, kita masih sangat kebingungan ya, masih banyak kemudian mahasiswa yang sosialis tapi di satu sisi negara kita itu kapitalis gitu, dan itu sebuah keniscayaan. Jadi teman-teman yang ada di sosialis, kalau dulu sebelum ada Marx, kalau bicara sejarahnya ya, ada yang disebut dengan sosialisme utopis. Jadi sosialisme itu ya utopis gitu. Ada satu meme yang bagus gitu, misalkan kita pilih mana nih? Ada beberapa fiksi ya kan. Ada fiksi Harry Potter, ada fiksi SpongeBob, ada fiksi macam-macam, termasuk ada fiksi komunisme gitu. Komunisme itu dianggap sebagai sebuah dongeng. Sosialisme itu dianggap sebagai sebuah dongeng. Karena faktanya memang dunia ini sangat kapitalis, dan di kalangan mahasiswa saya kira itu belum selesai. Jadi tapi di satu sisi ada satu pandangan yang cukup menarik ya.
Pak Haidar, Ketua PP Muhammadiyah, beberapa hari yang lalu mengatakan bahwa Muhammadiyah ini adalah dalam hal ini adalah lazismu waktu itu dalam forum Rakernas lazismu. Beliau menyampaikan bahwa lazismu ini adalah spirit kapitalisme umat Islam. Ya kan? Jadi ini cukup mengagetkan banyak orang dan banyak orang yang protes dengan Pak Haidar waktu itu. Kenapa Muhammadiyah disebut dengan kapitalisme umat Islam gitu? Karena ternyata memang ini membuktikan bahwa hal ini belum selesai. Kita ini mau kemana dulu nih? Orang-orang kemudian banyak bilang Islam gitu kan. Tapi sistem ekonomi Islam ini sistem ekonomi yang kayak gimana gitu? Ya kan? Kalau mau mencontoh dulu misalkan kita teman-teman Salafi itu kan sukanya mencontohkan pada era Nabi dan sahabat dan tabiin dan seterusnya. Dulu zaman Nabi ekonominya seperti apa gitu, yang mau diterapkan dalam hari, karena hari ini sangat kompleks. Dulu di zaman Nabi saya nggak tahu ada industri apa enggak, ada sektor privat apa enggak gitu kan. Nah, ini sangat berbeda. Dulu belum ada uang dan belum ada mata uang kertas maksud saya. Kalau dulu kan dinar gitu. Nah ini kan cukup rumit. Tapi ya terlepas dari itu saya kira mahasiswa hari ini harus mulai melirik sektor-sektor lain yang sifatnya entrepreneurship atau wirausaha. Kalau dulu ya orang-orang tua kita, orang tua saya dan orang tua yang banyak saya temui itu rata-rata ingin anaknya jadi PNS, jadi birokrat, jadi pegawai yang istilahnya pekerjaan-pekerjaan yang safety, yang aman gitu. Cuman kalau bagi saya untuk meningkatkan ekonomi sebuah bangsa ya harus diperbanyak wirausahanya. Di Indonesia ini tingkat wirausaha atau UMKM dan sektor privat itu masih sangat rendah gitu. Dan itu sebenarnya peluangnya masih sangat tinggi ya. Tren akhir-akhir ini saya kira cukup positif bahwa pelajar dan mahasiswa mulai melirik sektor digital. Ya sebenarnya nggak harus digital juga oke lah. Tapi bagi saya sektor wira swasta ini harus dikembangkan dan memang belum banyak. Karena belum banyak ini harus diperbanyak sehingga mampu memperkuat fundamental ekonomi di Indonesia. Kita ini mental kita itu masih sangat mental konsumtif, bukan mental produktif gitu lah. Ini yang membuat Indonesia menjadi tidak independen. Kalau kita mau independen ya kita harus mampu menciptakan produksi, menciptakan industri dan lain sebagainya. Itu kalau pakai paradigma kapitalisme ya. Kalau nanti pakainya paradigma sosialisme ya lain lagi gitu. Gitu. Oke, siap. Itu kan mahasiswa tadi kan ingin menyadarkan agar mahasiswa itu paham tentang sadar tentang UMKM-nya kan, memunculkan jiwa-jiwa usaha. Nah, menurut Mas Ahmad ini gimana Mas? Biar agar mahasiswa ini sadar akan tentang usaha lah, setidaknya kan usaha kecil-kecilan dulu gitu. Karena hari ini mahasiswa itu lebih lebih condong ke profesi. Jadi dia jiwa-jiwa usahanya ini masih rendah sekali Mas. Nah, kira-kira gimana pendapatnya Mas Ahmad? Oke, terima kasih Mas. Siap. Saya juga sepakat dengan Mas Yusuf. Alhamdulillah sampai hari ini saya pun nggak pengen jadi PNS. Wah, siap, mantap. Nggak pengen jadi PNS, nggak tahu kenapa, tapi dalam prinsip saya pengennya ya jadi pengusaha gitu. Entah pengusaha apa aja, karena ya inilah kalau kita menelisik sejarah juga bahwa sebagian besar rezeki itu ya berada di bidang perdagangan itu, di bidang usaha kayak gitu. Jadi kalau kita hanya istilahnya kalau pengen kaya ya benar-benar jadi pengusaha gitu. Nggak mungkin kalau jadi PNS itu bisa melebihi kekayaan dari pengusaha, itu nggak mungkin gitu. Nah, kemudian bagaimana caranya biar mahasiswa itu perspektifnya atau pandangannya ya nggak cuma PNS, nggak cuma jadi karyawan, nggak cuma jadi buruh kayak gitu. Ya kita mencoba melihat peluang apa yang ada di sekitar kita kayak gitu. Mungkin kalau di sini teras baca, teras sharing ya. Nah, ini juga menurut saya bagus. Bagus. Yang pertama terkait peningkatan literasi mahasiswa gitu. Literasi mahasiswa, harusnya mahasiswa itu ya banyak membaca buku atau e-book atau referensi-referensi jurnal-jurnal dan sebagainya kayak gitu.
mahasiswa ya bukan lagi cuma membaca story-nya teman kayak gitu, story IG, WA dan lain-lain kayak gitu, tapi literasinya itu juga harus diperkuat kayak gitu. Selain itu teras baca mungkin juga bisa untuk ini mendukung sektor ekonomi gitu. Buku enggak apa-apa diperjualbelikan gitu ta. Halal juga toh buku diperjualbelikan. Siapa yang senang buku, ada komunitas kayak gini, silakan di-sharingkan aja dipublikasi kayak gitu. Ini ada teras baca di sini. Kalau ada buku lebih monggo disumbangkan. Kalau misal kurang buku bekerja sama dengan penerbit-penerbit, kemudian kita carikan mereka itu butuhnya buku apa, kemudian kita mencoba menjadi apa ya istilahnya perantara untuk mereka mendapatkan buku. Nah nanti kita ambil sedikit insentif dari itu kayak gitu ya, kita ya istilahnya kulaan, ya kita menjual, atau istilah kadang ya yang nggak bermodal itu ya reseller atau shipper kayak gitu juga nggak apa-apa kayak gitu. Kita sudah punya channel ke penerbit atau tengkulak kayak gitu, kemudian kita punya pelanggan, ya udah kita tinggal pelanggan itu butuhnya buku apa, kita bilang ke penerbit, udah nanti dari penerbit dikirimkan pelanggan, tapi kita juga bisa saving, punya penghasilan sendiri. Itu contoh kecilnya kita mencoba melihat peluang yang ada di sekitar kita. Kalau mungkin kita punya bakat masak, ya coba dikembangkan juga bakat masak itu. Ya misal masak bakso bakar kayak gitu. Ya enggak apa-apa kayak gitu. Kita belum punya ruko atau punya lapak, enggak masalah kita masak di kos dan sebagainya, coba kita jual via online kayak gitu, di story WA atau apa, atau bahkan kalau yang udah bisa masuk ya nanti ke di-linkkan ke GoFood atau yang sejenisnya itulah, di online kan. Insya Allah juga sekarang teknologinya sudah semakin canggih kayak gitu. Ataupun kita sebagai mahasiswa juga bisa sih usaha melalui dunia digital, banyak sekali kayak gitu peluang-peluang yang ada di sana kayak gitu. Ya tadi kita hanya mempromosikan produk orang lain kayak gitu, paid promote atau sebagainya, kita juga bisa menghasilkan pemasukan kayak gitu. Ataupun kalau mungkin ini yang dunia IT biasanya lebih paham, kita main apa ya media, misal YouTube sendiri juga ada Google AdSense kayak gitu dan sebagainya. Itu juga apa ya banyak penghasilan di situ. Bahkan ya artis-artis kan sekarang yang awalnya artis di TV kayak gitu, sekarang berubah keduanya menjadi artis YouTube gitu. Sementara yang YouTube ya sekarang ada saingan baru dari artis-artis yang sudah ngetop di TV kayak gitu. Tapi makanya itu karena ya di YouTube pun itu menjanjikan kayak gitu penghasilannya, mulai dari mungkin awalnya sekarang kayaknya sudah agak ketat ya, minimal 1000 subscriber, kemudian didaftarkan Google AdSense dan sebagainya, baru mendapatkan apa ya ya Google AdSense itu tadi gitu. Dan ataupun peluang-peluang lain lah, saya rasa itu contoh baru sedikit contoh. Insya Allah masih banyak peluang-peluang lagi yang bisa dimanfaatkan. Intinya kalau menurut saya itu ada setidaknya 3 hal dalam usaha yang itu nggak bakalan habis. Yang pertama pangan apapun selama manusia masih hidup pasti membutuhkan makanan. Kemudian yang kedua sandang juga selama manusia masih hidup, style kemudian juga berubah-berubah, insya Allah juga itu bakalan laku. Dan yang terakhir yang agak berat memang papan sih, properti juga itu menurut saya juga menjanjikan, walaupun sekarang nggak punya rumah tapi kita bisa sewa villa dan sebagainya juga nggak masalah. Tapi menurut saya papan pun itu masih bisnis yang menjanjikan selain bisnis-bisnis yang lain. Begitu Mas. Oke, siap. Ini Mas, ini kan kita sudah diskusi ya, diskusi panjang lebar perihal ekonomi dan evaluasi kita. Nah, harapan Mas Ahmad perihal ekonomi di 2021 ini apa Mas? Oke, terima kasih. Harapan saya sih yang pertama tidak ada orang yang tidak ada lagi orang yang dia merasa kelaparan gitu sih, simple. Semua warga negara Indonesia itu semoga di tahun 2021 itu sudah tidak ada lagi yang kelaparan. Artinya apa? Jika
kebutuhan pokok primer pangan itu sudah terpenuhi bagi semua warga Indonesia, insya Allah ekonominya berarti sudah naik kayak gitu. Tapi jika ada saudara kita yang masih kelaparan, masih kurang gizi dan sebagainya, itu ya evaluasi besar buat pemerintah khususnya. Oke, siap. Makasih Mas Ahmad. Satu kata Mas untuk ekonomi di 2020. Semoga masyarakat satu kata ya. Sejahtera. Wah, siap, mantap. Oke, Mas Yusuf, Mas, harapan kita ekonomi kita di 2021 apa Mas? Kira-kira pendapatnya Mas Yusuf? Oke, tentu saya berpandangan pada SDGs ya, pembangunan berkelanjutan global, bahwa yang pertama itu no poverty, jadi tidak ada kemiskinan, kemudian tidak ada kelaparan, sama tadi kayak Mas Ahmad. Jadi jaring pengaman sosial kita itu harus kuat begitu. Jadi teman-teman, saya kira teman-teman yang bergerak di lembaga filantropi sangat paham ya, yang setiap hari mendampingi teman-teman yang mustadafin dalam bahasa kita lah, kaum marginal, buruh tani, nelayan dan lain sebagainya, termasuk yang di kota-kota besar, kaum miskin kota dan lain sebagainya. Orang-orang yang mendampingi itu cukup paham lah bagaimana kemudian masyarakat itu sebenarnya kesenjangan ekonomi itu nampak, benar-benar nampak gitu. Jadi kalau kita lewat di jalan raya, misalkan di Jalan Slamet Riyadi gitu ya, di samping kanan kiri kita banyak hotel, banyak mall dan lain sebagainya, di belakangnya itu langsung perumahan kumuh gitu. Nah itu kan satu potret kecil yang sebenarnya nyata bagi kita gitu. Dan berapa banyak masyarakat yang hari ini bingung dengan tagihan sekolah anaknya, bingung besok mau makan apa, bingung besok ketika anaknya lulus SMP mau masuk SMA itu mau masuk ke SMA mana yang murah dan gratis, bahkan kalau perlu murah gratis bagus. termasuk kayak sekolah dewe kayak gitu. Termasuk ketika ini ya, bahkan ketika sekolah gratis antar jemput atau mobilitas anaknya itu juga banyak yang bingung kan. Anak SMP kalau akses ke rumahnya itu nggak ada bis, dia harus diantar, harus naik sepeda yang temannya yang jauh itu di kita loh. Belum lagi bicara di daerah timur, di daerah 3T, dan terluar, tertinggal, terdalam, terluar, tertinggal, terbelakang. Itu kan sangat miris gitu. Makanya ya pembangunan ekonomi harus bersifat desentralisasi, harus simultan, harus terus menerus dan sesuai dengan SDGs yang, karena Indonesia salah satu negara yang sepakat untuk melaksanakan SDGs, jadi itu harus konsekuen lah, kira-kira begitu. Oke, siap. Satu kata untuk ekonomi di 2020. Satu kata? Iya, siap. Takbir. Allahu Akbar. Siap. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu yang telah diberikan kepada Mas Yusuf, Mas Ahmad, Mas Farhan, Mas Ilham dan semuanya yang telah menemani diskusi kita pada sore hari ini, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Sampai jumpa di lain kali ya Mas. Siap, makasih sekali. Itu saja mungkin dari saya, penutup dari saya. Nun wal qalami wa masurun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.